Yo, what's up? Welcome back with me, Genzu here. Dan di video kali ini, aku bakal ngasih kalian tutorial. Ini masih dulu. Tutorial cara menggunakan software Adobe Illustrator dari basicnya ya. Tapi mungkin aku bikin partnya agak banyak karena mau dibikin detail biar kalau kalian butuh bagian apa ya kalian tinggal play yang bagian tertentu, nggak harus ribet cari-cari yang seluruhnya gitu loh. Oke, langsung kita buka aplikasinya. Yang pertama ini tampilan utama. Di sini adalah, recent dokumen ya, dokumen-dokumen yang terakhir kalian buka. Jadi kalau kayak dokumen yang kalian download atau apapun itu nggak ada di sini, karena belum pernah kalian buka, gitu. Oke, kalau di sini ada open. Open ini buat buka data yang lain-lain itu yang tadi. Nah, ini kita bikin create new buat kalian yang masih baru. Nah, di sini ada new dokumen, buat bikin dokumen kayak gini nih. Nah, ada kita pilih ukuran dulu di sini. Ini nih ukuran buat kanvasnya ya, kayak di Microsoft Word itu ya kertasnya itu. Nah, di sini ada ukurannya, ada banyak banget, ada poster, postcard, bla bla bla, A4, A3, film, video, bla bla bla, terserah kalian. Kalau kalian butuh kayak banner, thumbnail buat YouTube kalian bisa langsung ke sini. Ya ini biar langsung pas gitu, tinggal upload gitu doang. Nah, kalau aku biasanya pakai Resign ini, ya yang biasa aku pakai A3 A4 karena aku ilustrator ya. Jadi cukupnya aja. Nah, di sini langsung kita ke propertinya, properti dari kanvas ini. Di sini judul pertamanya, judul buat dokumen kalian ya, kita tulis tutorial basic ya kan. Di sini ada width sama height, ini ukurannya ini. Kalau kalian mau bikin custom ya tinggal diganti aja. Terus kalau yang ini nih ukurannya. Maksudnya ukurannya tuh apa ya? Ya sejenis buat ngitung-ngitungannya lah, mau pakai senti kah atau milimeter. Nah, kalau misalnya kalian mau butuh yang bener-bener detail, terus kayak mau buat di print nih berapa senti, ya pakainya senti, nanti kebacanya senti. Di sini belum, tapi nanti di dalamnya juga pakainya kayak buat objeknya itu bisa disetting pakai senti-senti gitu. Terus di sini ada orientation. Nah, ini bentar aku ganti dulu poin. Di sini ada orientation ya, ada vertikal sama horizontal. Kalau kalian mau gambarnya landscape atau portrait ya suka-suka kalian. Biasanya poster, portrait, landscape buat apa ya? Kayak wallpaper kah atau apapun itulah. Terus di sini ada artboard ya. Artboard ini ya papan tadi, ya kanvasnya itu namanya artboard. Di sini kalian bisa tambahin banyak-banyak nih. Kalau satu segini aja, kalau dua biasanya di samping, kalau tiga dan kawan-kawannya mungkin di kiri kalau nggak di bawah gitu. Terus kalau di sini ada bleed. Bleed ini aku jarang ngatur ya, karena aku nggak pernah ngatur ini, jadi skip aja. Kita langsung ke advance optionnya ini. Nah, di advance option ini ada color. Color di sini ada dua, RGB sama CMYK. Kalau RGB ini biasanya dipakai cuma buat upload di digital media, sosial media ya. Jadi kalau misalnya nggak di print pakainya RGB. Tapi kalau misalnya kalian mau ngeprint, otomatis kalian harus pilih CMYK. Karena format buat ngeprint itu nanti masuknya ke yang CMYK. Kalau misalnya kalian pakai RGB, nanti di-convert ke CMYK itu lebih ke apa ya? Mungkin warnanya lebih pudar kali ya dulu. Kalau aku dulu pernah itu ya lebih pudar sih, nggak sesuai sama yang ini, yang RGB gitu. Sementara aku pakai RGB. Nah, ini raster effect. Raster effect di sini ada ya high, medium, screen. Ini udah disesuaikan ya. Umumnya kalau yang ilustrasi biasanya pakai yang 300 karena kalau yang lain-lain di bawah 300 itu termasuknya kalau buat ukuran gede itu nanti pecah karena resolusinya kecil. Biasanya dipakai 300 sampai 350 itu normalnya. Kalau preview mode aku nggak pernah tahu sih ini. Jadi nggak usah diapa-apain deh. Langsung aja kita create. Loh, aku tadi pilih yang mana sih? Oh, kepilih yang oke ini papannya, tadi kepilih yang horizontal ya, jadi memanjang ke samping ya. Nah, di sini langsung muncul ya dokumen awal. Di sini namanya Windows. Ini nanti aku jelasin di video berikutnya aja biar durasinya nggak panjang. Ini aku jelasin dulu di bagian atas ini ya. Ini atas
namanya kontrol. Jadi kalau misalnya kalian ada objek di sini bisa buat ngatur-ngatur via kontrol ini, lebih cepat, nggak harus buka window-window. Tapi kalau window lebih kompleks lagi gitu. Aku bakal jelasin di sini ada toolbar. Nah, di toolbarnya ini aku jelasin cuma dikit aja ya. Sementara cuma 3 aja. Ini selection tool, direct selection tool, sama rectangle tool ya. Kalau selection tool itu lebih umum, apa ya, mouse kursor seleksi yang lebih umum. Kalau yang direct itu lebih detail ya. Langsung dicoba aja, kita ke rectangle tool. Nah, rectangle tool ini gunanya untuk munculin objek yang udah ada, kayak kotak yang pinggirnya tumpul, bulat, poligon, bintang, atau flat ya. Kita pakai poligon kan, pakainya rectangle yang kotak dulu nih. Nah, di sini kalian bikin lah. Nah, muncul. Kalau kalian mau bikin kotak, kalian tinggal tarik. Nah, di sini nah ada garis miringnya. Nah, ini berarti udah pas nih jadi kotak nih. Nah, kalau yang ini kan enggak tadi. Ini udah kotak. Bisa juga kalian kalau mau bikin di tengah-tengah ya. Bikin di tengah-tengah ini. Jadi kalau tadi kan nariknya dari sini nih. Kalau kalian mau bikinnya dari tengah sini, otomatis kalian klik ya. Kalau kalian tarik kayak gini doang, itu bakal muncul nanti kotaknya di sebelah bawah, kanan bawah. Tapi kalau misalnya kalian pencet ALT, nah itu nanti jadinya poinnya di tengah ya. Anchor poinnya itu di tengah. Nah, tapi kalau kayak gini kan susah juga nih mau bikin. Kalau misalnya kadang apak gitu ya. Jadi nggak ada garisnya gini. Kalau ada garisnya enak nih. Tapi kadang-kadang kan kalau misalnya butuh cepet kan, takutnya nggak pas, terus harus ngulang-ulang lagi. Kalian bisa pencet shift. Nah, shift ini buat ngunci biar proporsinya sesuai sama bentuk aslinya gitu. Nah, oke. Lingkaran juga sama, ellipse tool ya. Kalau kalian tarik biasa, kalau kalian tarik biasa cuma jadi lonjong. Tapi kalau kalian pencet shift, pencet ALT dari tengah sini, set, nah kan munculnya di sini. Terus kalian pencet shift, dia jadi bulat. Oke. Alright. Terus kita balik, ini udah ya, yang rectangle tool fungsinya untuk munculin objek-objek ini. Nah, untuk modifikasinya ini kita bisa pakai selection tool, kalau nggak direct. Nah, shortcutnya kalau selection tool yang biasa itu V ya, bisa dilihat kursornya warna hitam. Kalau yang direct itu warnanya putih. Ini pakainya A ya, V A gitu. Kalau yang ini selection tool itu umum banget, cuma ya ini mindahin ya. Ini mindahin, terus bikin muter ya, diputer. Nah, diputer ini kalau udah ada kursor yang kayak gini nih. Nah, ini berarti udah bisa diputer. Nah, terus kalau buat muternya sendiri, kalau gini kan acak nih. Nah, kalau kalian mau muter yang rapi gitu, per 45 derajat pencetnya shift ya. Nah, di shift nanti udah ngunci set ya 45 90. Nah, Ctrl Z buat undo gitu. Terus kalau yang ini titik 4 ini yang di dalam itu buat numpulin ya. Kalau ditarik tumpul. Nah, dan ini kan selection tool ini untuk umumnya. Jadi satu ini untuk semua ya. Paham nggak? Maksudnya ini kan kita select objeknya nih. Nah, kan udah ke-select semua nih satu kotak nih. Terus ada titiknya 4 kan. Nah, kalau kita tarik salah satu, yang lainnya ikut ketarik gitu. Ini juga sama nih, tuh. Kalau ini nggak ada sih karena dia nggak ada sisi tajamnya. Tapi ada kayaknya. Ini bukan. Oh, ini buat motongnya. Motong biar nggak full lingkaran. Tapi kalau bikin lingkaran ya balikin lagi gitu. Oke, terus kita ke direct ya. Direct selection tool itu lebih kompleks lagi, lebih detail. Jadi buat mindah juga bisa, buat yang lain-lain juga bisa. Nah, kalau yang ini tadi kita lihat yang selection tool, sekali kita klik bulat ini, dia ada kotak ini. Ya. Jadi di kotaknya ini lebih umum, cuma bisa di
ini kiri apa, ke atas ke kiri kanan, muter itu doang, nggak ke yang lain-lain. Terus kalau misalnya kita tarik satu, itu ngaruh ke yang lainnya. Misalnya kita tarik yang pojok kanan bawah nih. Nah, ini otomatis yang bagian sini, ini kan ketarik ke kanan nih, ya kan. Terus yang bagian bawah, yang ini ketarik juga nih ke atas, ke bawah, ke atas, bawah. Jadi kanan atas sama kiri bawah itu ketarik, dipengaruhi sama yang pojok kanan bawah, ya kan. Jadi gede. Tapi kalau kalian pakai yang direct selection tool, itu lebih kompleks lagi. Nah, ini pertama kita select. Ini kan kalau kayak gini kelihatan semua ya. Dikeluarin dulu aja. Nah, ini kita pakai direct selection tool ya. Ini udah putih, kita klik set. Nah, ini kan ada 4 biji nih. Ini baru ke select semuanya. Nah, kalau kalian mau setting bagian ini, nah karena ini masih semuanya sama aja kayak yang selection tool. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih detail, aku mau ujungnya aja, diklik lagi nih. Ini kan ada titik biru nih, 1, 2, 3, 4. Nah, ini namanya anchor nih. Nah, di sini kalian tarik, diklik dulu tapi. Set, diklik. Nah, yang lainnya kan hilang nih. Kita zoom nih, tetap aja nggak kelihatan ya kan. Oke, kita klik dulu di sini yang warna biru ini. Nah, ini kan pentolan kecil nih, titik. Kalau kalian udah klik, ya, ini udah bisa dipindahin kemana-mana. Nah, dan yang pojok kanan atas sama kiri bawah nggak terpengaruh gitu. Nah, yang tadi lagi, kalau misalnya kita klik umumnya tengah, itu kan 4 nih titiknya. Sedangkan kalau kita klik yang satu ini, set, yang lainnya hilang titiknya. Jadi kalau mau tumpulin bagian ini aja, dah gitu. Jadi seperempat jadi seperempat lingkaran. Tuh. Tinggal disesuaikan aja butuhnya. Kalau misalnya kanan atas ya tarik ini. Terus mau dibikin lebih tajam lagi ini. Gitu. Terus kalau misalnya mau mindahin mindahin objek mau lurus, kalau ditarik pelan-pelan bisa. Kalau mau lebih aman pencet shift. Nah, itu kalian mau tarik kemana-mana, pilihannya cuma kalau nggak ke samping, ke serong yang tadi 45 sama yang ke bawah gitu. Pindahnya lebih aman. Jadi nggak menceng-menceng gitu loh. Terus kalau buat zoom-zoomnya ini pencet ALT sama scroll up atau scroll down, itu zoom in sama zoom out. Kalau buat bikin ini tadi pakai yang hand ini untuk memindahkan kanvas itu pencetnya spasi gitu. Jadi ya udah mungkin segitu dulu aja tutorial kali ini ya, tutorial pertama. Kalau kalian suka bisa di like, kalau nggak suka bisa di dislike. Kalau ada yang mau nanya tentang Adobe Illustrator atau apapun itulah, bisa tulis di kolom komentar. Kalau mau ngikutin updatean berikutnya bisa juga di subscribe. Ini aku baru pertama kali bikin video tutorial ya, jadi kalau kalimatnya agak terlalu cepet atau mencela-mencela atau grogi ya tolong dimaklumi. Oke. Ada kalimat terakhir nih ya. Nan kek tang met lai kak kap kun ya. Oke deh, terima kasih. Bye bye.